Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, makasih udah ngumpul. Ini aku rasa sih nggak boleh membuat kurang lama lagi ya, karena kita akan buat meeting. Hah? Membuat meeting? Yang benar aja? Bukan cuma buat CV aja dulu? Ya, kita bakal membuat PT perseroan terbatas biar Pak secara hukum lebih dipercaya klien dan kita punya fondasi yang besar. Oke, tapi modal kita yang kecil dulu. Bentar. Ini perusahaan tanpa produk ini aja atau cuma nama doang? Nah, kita bakal jual makanan dan minuman, produk lokal, bahan lokal, kemasan, dan kualitasnya bisa bersaing sama produk impor. Gimana? Kalian siap? Siap. Baik semuanya, ini adalah rapat pertama kita. Jadi agenda hari ini adalah dengan menyepakati sebuah visi dan misi. Dan selanjutnya kita membahas dengan struktur tim kita. Terima kasih. Visi itu penting banget. Ini kemungkinan kalau nggak punya visi yang jelas, kita bakal gampang tersesat pas ngambil keputusan bisnis nanti. Visi yang bakal aku usulkan di perusahaan makanan dan minuman lokal yang inovatif, terpercaya, berkualitas, dan terjangkau bagaimana? Itu visinya sudah cukup sempurna. Tapi bagaimana dengan misinya? Misi pertama kita itu memproduksi makanan dan minuman yang higienis, bergizi, dan aman. Sedangkan misi yang kedua itu kita terus berinovasi dalam kemasan dan dalam produksi. Ketiga itu membangun jaringan pemasaran yang luas dari offline sampai online. Misi keempat kita mendistribusikan produk sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Saya nggak tahu. Misi kelima kita mengelola keuangan dengan transparan dan bertanggung jawab. Dan misi keenam yaitu misi terakhirnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberdayakan semua anggotanya. Satu hal lagi, kenapa kalian pilih bentuk PT? Kenapa bukan chief atau freelance? PT itu sendiri Pak. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan. Aset pribadi kita aman. Selain itu, PT lebih mudah dapat dipercaya oleh bank dan mitra bisnis. Selamat siang semuanya. Oke, semua udah ngumpul. Ini rapat penting yang kita tentuin untuk nentuin struktur perusahaan kita ya. Nah, untuk hal pertama, struktur yang pertama itu adalah struktur fungsional. Yang artinya, di setiap divisi mempunyai fungsi yang spesifik. Dan semua manajer divisi dilapor dengan langsung kepada Ibu Presiden atau Wakil Presiden atau dengan saya sendiri. Kenapa bukan yang lain? Karena pada saat awal ini, struktur fungsional itu dia yang paling efisien. Dan artinya setiap orang fokus ke ahliannya masing-masing. Koordinasinya yang lebih jelas, gak ada tumpang tindih tugas. Bagus. Lanjutkan.
Nah, di sini kita akan membagikan struktur organisasi perusahaan kita. Di puncak struktur itu ada komisaris, ada Bapak Helvin. Beliau sebagai controller mengawasi jalannya seluruh perusahaan dan memastikan semua keputusan sesuai visi misi kita yang buat kemarin. Dan saya akan selalu ada kalau kalian butuh arahan strategis atau kalian ada hal yang perlu saya awasi lebih dekat. Dan di bawah komisaris ada saya sebagai presiden dan ada Bapak Aprius sebagai wakil presiden. Kita berdua yang pegang kendali operasional harian. Di bawah kita itu ada 7 divisi, masing-masing punya manajer dan staf. Divisi produksi ada kami, saya, Memo, dan saya bersama Bu Arjeti dan Pak Yu di sini sebagai tim produksi. Tanggung jawabkan secara keseluruhan di sini yaitu secara proses produksi dan bahan baku masuk sampai produksi jadi siap kami. Dan saya yang mengurusin quality control, pastikan setiap produk yang berat dari ini produksi dan sesuai standar. Saya handle penguasa dan label. Definisi marketing saya sendiri, Bu Tiwan sama Bu Marsiana, kita yang bertanggung jawab bikin orang-orang tahu dan membeli produk kita. Bu Tiwan nanti fokus ke marketing offline orang, kerjasama sama toko lokal dan event di lapangan. Dan Bu Marsiana nanti pegang digital marketing konten medsos, iklan online, manage akun Instagram, TikTok. Divisi keuangan di sini ada saya dan Bapak Maiman. Semua arus kas dan anggaran laporan keuangan itu tanggung jawab kita. Syariah, ngurus polis, dan ngatur pembayaran ke supplier. Divisi SDM dengan saya sendiri, Rito dan Bapak Nota, kita ngurusin rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Divisi R&D Ibu Rosa dan Bapak Ritisman, kami yang terus cari inovasi, riset produk baru dan pastiin kita nggak ketinggalan tren pasar. Di divisi district manager